Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Hikayat Putri Salamah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Melayu Klasik yang diampu oleh Profesor Istadianta. Tugas ini disusun oleh saya, Sasanti Sylvia Putri, dengan NIM B02230075 dan rekan saya, Mutia Hesti Istiqomah, dengan NIM B02230053. Yang pertama, aku mau ngejelasin mengenai apa sih hikayat itu. Nah, hikayat adalah salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Di dalamnya juga diceritakan tentang kekuatan, mukjizat, dan segala keanehannya. Selain itu, hikayat juga menceritakan tentang kekuatan atau mukjizat, hingga syarat akan hal-hal tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga kata-kata yang digunakan di dalamnya dominan menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, kita perlu tahu apa tujuan dari adanya hikayat itu. Tujuan dari adanya hikayat yang pertama adalah teks hikayat sebagai sarana untuk menghibur atau pelipur lara dari para pembaca. Yang kedua, teks hikayat sebagai sarana menyampaikan nilai leluhur. Yang ketiga, teks hikayat sebagai sarana untuk mengabadikan segala kejadian yang dialami oleh para raja-raja zaman dulu. Yang keempat, teks hikayat sebagai sarana didaktis atau yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, ada ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Di dalamnya juga diceritakan tentang kekuatan, mukjizat, dan segala keanehannya. Karena topik kita ingin membahas mengenai Hikayat Putri Salamah, alangkah lebih baik kita harus mengetahui apa aja sih isi yang terkandung dalam Hikayat Putri Salamah. Hikayat Putri Salamah merupakan hikayat yang berisi ajaran tentang cara menjadi istri baik dalam Islam, hukum-hukum mengenai perkawinan disertai percakapan antara Nabi Muhammad SAW dan Putri Salamah. Hikayat Putri Salamah sendiri sekarang berada di Berlin dan sudah digitalkan. Nilai-nilai apa aja sih yang terkandung di dalam Hikayat Putri Salamah? Yang pertama adalah nilai agama. Nilai agama sesuatu yang berguna dan dilakukan oleh manusia, berupa sikap dan perilaku yang dilakukan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan dalam Hikayat Putri Salamah yang mengandung nilai agama yang pertama adalah: barang siapa berbuat zina di belakang suaminya, maka dimasukkan Allah ke dalam api neraka 1000 tahun lamanya. Merasai siksa dan lidahnya pun terhulur sampai di kaki dan dagingnya digantung sungsang. Bersuluh pantat dimasuk ke dalam mulutnya dan susunya. Kenapa kutipan ini termasuk ke dalam nilai agama? Karena perbuatan zina merupakan perbuatan dilarang baik dari segi agama, etika, adat istiadat, moral, dan perundang-undangan negara. Yang kedua, kutipan yang termasuk dalam nilai agama berbunyi: barang siapa perempuan durhaka kepada suaminya atau berbuat zina akan suaminya, maka diharamkan Allah kepada surga. Maka menyuruh Allah kepada malaikat Zabaniyah menggait sungsang mulutnya, dituangi tembaga yang hancur, dan lidahnya dicucuk dengan besi api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan, janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya, sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Jalan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk. Nilai agama yang ketiga adalah, maka ujar Putri Salamah, adakah lagi daripada itu? Maka sabda Rasulullah,
Ya Putri Salamah, barang siapa perempuan berkata yang jahat kepada suaminya pada hari kiamat Jumu'ah, dihelakan malaikat lidahnya 60 hasta panjangnya. Nilai agama yang selanjutnya, ya Rasulullah, adakah lain daripada itu? Maka ujar Rasulullah, ya Putri Salamah, barang siapa perempuan puasa, maka tiada mohonkan pada suaminya, maka puasa itu tiada diperkenankan Allah Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam hikayat Putri Salamah yang kedua yaitu nilai edukasi. Nilai edukasi yaitu segala sesuatu yang memberi makna dan menjadi acuan dalam mendidik manusia ke arah kedewasaan yang bersifat baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupan manusia yang diperoleh melalui proses pendidikan. Nilai edukasi dalam hikayat Putri Salamah dalam kutipan yang berbunyi, barang siapa perempuan setubuh dengan suaminya yang halal pada malam Jumat, niscaya anaknya itu jadi pendeta. Barang siapa setubuh dengan suaminya pada ia malam Kamis, niscaya anaknya itu berbahagia. Barang siapa bersetubuh dengan suaminya pada malam Rabu, niscaya anaknya jadi menteri. Barang siapa setubuh dengan suaminya pada malam Selasa, niscaya anaknya itu jadi kuat. Dan barang siapa setubuh pada malam Senin, niscaya anaknya jadi penghulu. Barang siapa setubuh pada malam Ahad, niscaya anaknya jadi pencuri. Barang siapa setubuh dengan suaminya pada malam Sabtu, niscaya anaknya suling. Yang terakhir ada nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat, di mana istilah manusia merujuk ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif atau negatif. Dalam hikayat Putri Salamah terdapat citra seorang perempuan memiliki akhlak yang baik. Berakhlak yang baik adalah memiliki kelakuan baik. Dalam hikayat Putri Salamah, dalam kutipan hikayat Putri Salamah yang berbunyi, ya Rasulullah, hamba datang ini kepada Tuan hamba bertanyakan perih orang bersuami dahulu kala, apa perihal pahalanya yang berbuat bakti kepada suaminya. Maka sabda Rasulullah SAW, sungguh-sungguh diri hendak bersuami. Berikut ini adalah gambar dari isi naskah hikayat Putri Salamah. Referensi yang kita pakai yang pertama yaitu PowerPoint kelompok 5 dengan judul Transliterasi Hikayat Putri Salamah. Yang kedua, skripsi dari Wulan Alfiani dengan judul Citra Seorang Istri Sempurna dalam Hikayat Putri Salamah, sebuah kajian struktur. Yang ketiga, CNN Indonesia Hikayat Pengertian Tujuan, Ciri-ciri dan Contoh, diakses tanggal 9 Juni 2020. Sekian penjelasan dari kami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Putri Salamah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video dari kami. Sampai jumpa.